Makanya saya jadi pulang duluan. Alah, alasan aja tuh Pak. Hajar udah. Hei temun, jangan coba-coba kamu ngambilin anak saya lagi ya. Wah. Audi, ayo pulang nak. Wah, kenapa? Napas buatan nih. Oga ah, mulut Bang Temon kan bau. Ntar ketularan rabies lagi. Emangnya Bang Temon Blacky? Wah, dikunci lagi. Kenapa, Del? Ini temennya nggak ada, pintunya dikunci. Wah, pasti anak saya ada di dalam sama si Temon itu. Gak mungkin Pak, si Temon teraweh. Kagak terawih, Del. Tadi gue pergokin, dia mau ojok Maudi di kebon. Hajar tuh anak. Untung gue bawa kunci serep. Hei! Temon! Kamu ini, katanya kamu mau berangkat terawih, mau dengerin ceramah 2,5 juta umat. Kamu nggak taunya mau nyolek anak saya. Anu Pak, Ustadznya sakit perut. Nggak jadi datang ceramah. Makanya saya jadi pulang duluan. Alah, alasan aja tuh Pak. Hajar udah. Hei temun, jangan coba-coba kamu ngambilin anak saya lagi ya. Wah. Audi, ayo pulang nak. Audi. Kamu. Lagian sih lo, Mon, kelewatan. Gue kan cuma nyaranin taraweh doang. Pakai mojok di kebon. Untung tadi gue yang pergokin. Coba ke satpam main. Dibawa ke kantor polisi lo, Mon. Iya, gue ngaku salah. Klis, sini Klis. Ada apaan, Mon? Gue mau curhat sama lo. Buat sahur nanti kan nggak ada nih. Gue minta tolong ya. Beli nasi bungkus. Enggak. Udah tidur lagi aja nih anak. Baru juga pulang sholat Jumat. Mon! Mon! Bangun, Mon! Ada apaan sih, Del? Berisik banget. Ya bangun. Ingat, Del. Di bulan puasa, tidur itu bagian dari ibadah. Dan akan diganjar pahala. Makanya gue tidur, supaya dapat pahala yang banyak. Ini malah digangguin. Lu sirik kalau gue dapat pahala yang banyak. Tidur emang bagian dari ibadah, Mon. Tapi kalau tidurnya terlalu banyak, itu makruh. Gue tidur, lu ribet. Apalagi gue nggak tidur. Ya udah bangun, lo siapin buat buka kek, ngapain kek? Apa yang disiapin? Orang nggak punya apa-apaan. Justru itu karena nggak ada yang disiapin, lo cari. Ya kenapa bukan lu sih yang nyari? Gue mulu. Yang disuruh pasti gue terus. Kan giliran lo, Mon, sekarang, Mon. Setiap hari giliran gue. Terus giliran lu kapan? Ya nanti, tahun depan. Gimana sih? Gilirannya emang setahun sekali? Iya. Oh iya. Awas. Pertama. Astagfirullah. Lah, kok dimatiin sih, Mon? Gue lagi bantu lo, Del. Supaya nilai pahala puasa lo nggak berkurang. Puasa itu bukan cuma menahan haus dan lapar. Tapi semua indera yang ada di tubuh kita itu juga harus puasa. Termasuk mata. Ini malah enak-enakan nonton. Kalau ada adegan sur gimana? Gue lagi nonton berita, Mon. Ya pembaca beritanya. Laki. Ya kalau berita pemerkosaan. Lo nggak puasa-puasa gue, kenapa lo yang ribet sih? Orang nonton TV aja dilarang-larang. Bingung gue. Nah ini nih. Contoh orang yang ngerti agama cuma kulitnya doang. Daripada lo, Mon. Kulitnya aja lo kagak ngerti. Udah sok tahu. Lagian gue bingung. Katanya setan kalau di bulan puasa dibelenggu, dikerangkeng. Kenapa masih ada yang lepas satu ya? Apa jangan-jangan ini anaknya? Atau malah bapaknya ya? Maksud lu gue, setannya? Lo dibelenggu nggak? Ya enggak. Ya kenapa ngerasa? Lo dibantuin supaya nilai pahala puasa lo bertambah, nggak mau.
Mon, gak usah bantu-bantuin gue lah nambah-nambahin pahala. Biarin aja gue nyari pahala sendiri. Lama-lama ngobrol sama lo nih malah habis pahala puasa gue. Ini kan gue bertambah. Disuruh gue ngobrol sama lo, nilai pahala puasa gue bertambah. Tapi gue berkurang. Tapi gue bertambah. Ini nih yang disebut setan berubah wujud menyerupai manusia. Maksud lu gue? Lo berubah wujud gak? Ya, enggak. Ya udah nggak usah ngerasa. Lama-lama jadi nilai pahala puasa gue yang berkurang gara-gara ngobrol sama lo. Mendingan juga cara gue yang efektif supaya kita terhindar dari godaan. Tidur. Gue tidur. Apa-apaan sih lo, Man? Tadi udah dibilang, puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus. Mata juga harus puasa. Tadi udah dilarang nonton TV, sekarang baca koran. Emang kenapa sih kalau gue baca koran, Mon? Nanti kalau ada gambar-gambar syur, gimana? Lah, orang gue lagi nyari lowongan kerja. Nanti kalau lowongan kerjanya untuk kerja yang nggak bener, Ya gue nggak ngelamar. Kenapa jadi ribet sih, Mon? bukan begitu, Del. Daripada lo menggunakan waktu-waktu lo untuk hal yang tidak berguna, lebih baik lo gunakan waktu lo untuk hal yang bermanfaat. Bentar lagi maghrib, cari makanan kayak buat buka. Mau ikut ya lo? Ah, Mon. Kenapa lo suka banget ya memperibet masalah ya? Manjang-manjangin yang nggak perlu. Kalau tadi lo bilang, Del, ikut yuk nyari makanan buat buka. Gue ikut. Ngapain harus nasihat-nasihatin gue segala sih? Bingung gue. Gue tuh nasihatin lo supaya lo mau ikut nyari bukaan. Mau ikut nggak? Ya, Ayo. selesai kalau gini. Ayo, orang. Hei, puasa mata. Gua nonton TV, nggak boleh. Baca koran, nggak boleh. Lalu, apaan tuh? Lo inget gak khotbah Jumat tadi? Kalau pandangan pertama sih nggak masalah. Pandangan kedua tuh yang nggak boleh. Ah, ya tapi nggak boleh disengajain, Mon. Nggak boleh lama-lama. Pandangan pertama sampai nikung pala lo. Harusnya lo istighfar, Mon. Yang penting pandangan pertama. Mon. Baru kita omongin. Segala macam perbuatan itu pasti ada balasannya. Lo mau berbuat baik sebesar biji sawi aja, ada balasannya. Lo berbuat jahat, ada juga. Nah, lo nggak usah nunggu sampai akhirat, udah dibales, Mon. Lagu-laguan lo ngomong akhirat. Kayak pernah ke akhirat aja lo. Lo emang nggak pernah bisa dibilangin, Mon. Mau kemana, Del? Mau pulang. Nggak jadi nyari bukannya. Nyari bukan sama lo sih. Bisa-bisa buka di jalan gue. Emang lo punya duit nyari bukan? Nggak ada. Ngapain ngiter-ngiter doang?